Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai proyek kami yaitu aplikasi manajemen restoran. Di mana saya Daniel Saputra Manurung dari NIM 15. Saya Grisya Delisya Lalahi dari NIM 11. Saya Maria Cicilia Pratama Kampung Bolon dari NIM 60. Saya STB Semintak dari NIM 31. Saya Citra Sida Putar dari NIM 28. Latar belakang. Pengolahan kegiatan restoran secara manual seperti pencatatan pesanan dan pengaturan meja sering menimbulkan kendala berupa kesalahan input, ketidakteraturan alur kerja, dan keterlambatan layanan. Hal ini mengurangi efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Diperlukan sebuah sistem aplikasi yang mengotomatisasi proses manajemen restoran, mulai dari pengolahan data menu, pengaturan meja, reservasi, hingga perhitungan total biaya pesanan secara akurat dan cepat. Proyek ini mengembangkan aplikasi berbasis konsol menggunakan bahasa Java dengan menerapkan konsep OOP secara keseluruhan serta integrasi database MySQL. Struktur kode dirancang modular, model service DAO, untuk memastikan aplikasi terorganisir, mudah dipelihara, dan data tersimpan permanen. Selanjutnya, Tujuan dari pembuatan proyek ini yaitu yang pertama, membangun aplikasi manajemen restoran berbasis konsol dengan pendekatan OOP. Yang kedua yaitu memudahkan admin dalam mengelola fitur CRUD untuk daftar menu dan data meja restoran. Yang ketiga yaitu menyediakan fitur bagi pelanggan untuk melakukan reservasi meja dan pemesanan menu secara digital. Yang keempat yaitu mengimplementasikan perhitungan biaya otomatis melalui interface billing. Yang kelima yaitu mengintegrasikan aplikasi dengan database MySQL menggunakan JDBC dan pola desain DAO untuk menyimpan data yang aman. Yang keenam yaitu meningkatkan efektivitas operasional restoran dengan sistem validasi input dan penanganan error yang baik. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi dari proyek ini yang pertama, kebutuhan fungsional. Yang pertama ada manajemen data, yaitu sistem dapat mengelola data meja dan menu seperti tambah, edit, hapus, dan lihat, serta data pelanggan. Yang kedua ada reservasi, di mana sistem ini memungkinkan pembuatan reservasi baru dengan validasi ketersediaan meja dan juga waktu. Yang ketiga ada pemesanan atau ordering, di mana sistem menangani pemesanan makanan atau minuman dengan perhitungan stok otomatis dan kalkulasi total harga termasuk pajak. Yang keempat yaitu monitoring, di mana admin dapat melihat status meja, baik itu available, reserved, dan occupied secara real time. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, interface. Menggunakan CLI atau Command Line Interface yang interaktif dan mudah dipahami pengguna. Yang kedua ada robustness, yang dimana sistem ini memiliki error handling atau try catch untuk mencegah crash saat terjadi kesalahan input atau koneksi database. Yang ketiga ada struktur code, menerapkan pola MVC sederhana seperti model, service, atau DAO, dan prinsip OOP agar kode rapi dan mudah dikembangkan. Yang terakhir yaitu data persistence, di mana data tersimpan aman di database MySQL dan dapat diakses kembali meski aplikasi ditutup. Selanjutnya, berikut merupakan entity relationship diagram, di mana memiliki entitas seperti customer, table, menu item, reservation, orders, dan juga order item, di mana pelanggan dapat membuat reservasi dan melakukan pemesanan. Kemudian tabel akan menyimpan data meja, dan meja digunakan dalam reservasi. Reservasi ini akan menghubungkan customer dan juga table, yang dimana berisi informasi status dan juga waktu reservasi. Orders merupakan pesanan yang dibuat oleh pelanggan dan biasanya berdasarkan reservasi dan akan menyimpan total serta pajak. Kemudian ada menu items yang berisi daftar menu seperti nama, harga, dan juga stok. Terakhir ada order items, di mana
akan menampilkan detail pesanan yang menghubungkan orders dan juga menu items dan berisikan jumlah dan juga harga tiap menu. Selanjutnya, flowchart menu utama. Yang pertama itu dimulai dari start, setelahnya akan menampilkan banner dan menu utama. Yang pertama ada kelola pelanggan, kedua kelola meja, ketiga kelola menu, 4 reservasi, 5 buat pesanan, dan 6 keluar. Lalu input pilihan user, selanjutnya switch case ke service terkait. Lalu selanjutnya untuk terakhir looping kembali ke menu utama jika tidak exit. Selanjutnya, flowchart kelola menu dan meja. Dimulai dari start, admin memilih menu kelola menu atau kelola meja. Selanjutnya tampilan opsi yang pertama tambah data, kedua lihat data, ketiga edit data. Lalu selanjutnya input pilihan admin, lalu memvalidasi input. Jika tidak valid, tampilan pesan error kembali ke input. Jika valid, panggil app DAO, insert atau update ke database. Selanjutnya, tampilkan pesan data berhasil disimpan dan berakhir. Selanjutnya, flowchart reservasi meja. Input ID pelanggan dan ID meja. Langkah selanjutnya, cek status meja di database. Jika available, maka tampilkan error sama dengan meja penuh. Selanjutnya, input jumlah tamu dan waktu. Lalu, simpan ke tabel reservation, update status meja menjadi reserved, lalu tampilkan ID reservasi. Lalu flowchart pemesanan dan pembayaran. Dimulai dari start, lalu input ID reservasi, lalu tampilkan menu, lalu input pilihan menu dan quantity, lalu dicek stoknya cukup atau tidak. Jika ya, masukkan ke list pesanan keranjang. Lalu tambah pesanan lain. Jika tidak, kembali ke database yang berisi order dan order item dan update stok. Lalu cetak struk atau total dan berakhir. Selanjutnya, di sini sebelum kami menjalankan kode program untuk aplikasi kami akan menjelaskan dari kode program kami. Yang pertama yaitu main app. Kelas main app merupakan kelas utama entry point dari aplikasi manajemen restoran berbasis Command Line Interface atau CLI. Kelas ini menampilkan menu utama dan mengatur alur interaksi pengguna seperti pengelolaan data pelanggan, meja, dan menu, serta proses reservasi dan pembuatan pesanan. Main app memanfaatkan berbagai service untuk menjalankan logika bisnis, menerima input dari pengguna, menampilkan hasil proses, serta menangani kesalahan agar aplikasi tetap berjalan dengan baik hingga pengguna memilih untuk keluar dari sistem. Lalu, selanjutnya, di sini kelas AppDAO berfungsi sebagai data access object yang mengatur seluruh proses interaksi aplikasi dengan database. Kelas ini menangani operasi CRUD, create, read, update, dan delete untuk berbagai data seperti pelanggan, meja restoran, menu, reservasi, pesanan, dan detail pesanan. Melalui penggunaan JDBC dan database connection, AppDAO memastikan setiap data disimpan dan diambil dari database secara terstruktur, sehingga memisahkan logika akses data dari logika bisnis aplikasi. Yang selanjutnya, package database pada kelas database connection. Digunakan untuk mengatur koneksi ke database MySQL. Di dalamnya terdapat konfigurasi URL, username, dan password database. Driver MySQL dimuat terlebih dahulu agar Java dapat terhubung ke database. Lalu metode getConnection digunakan untuk membuat dan mengembalikan koneksi yang dapat dipakai oleh kelas lain. Selanjutnya, ada package model. Yang pertama, kelas billing Java. Kelas billing Java ini merupakan sebuah interface yang mendefinisikan kontrak perhitungan tagihan dalam sistem restoran. Interface ini akan menetapkan bahwa setiap kelas yang mengimplementasikannya harus menyediakan metode untuk menghitung subtotal, pajak, biaya layanan, dan juga total akhir pembayaran. Selanjutnya, ada kelas Customer.Java. Pada kelas Customer.Java ini,
digunakan untuk mempresentasikan data pelanggan dalam sistem. Kelas ini juga merupakan turunan dari kelas person, sehingga mewarisi atribut umum seperti nama, nomor telepon, dan juga email. Selain itu, customer memiliki atribut ID sebagai identitas unik pelanggan. Metode getRole dioperate untuk menandakan peran objek sebagai pelanggan, sedangkan toString digunakan untuk menampilkan informasi pelanggan secara ringkas dan mudah dibaca. Selanjutnya ada kelas menu item.java. Kelas menu item ini digunakan untuk mempresentasikan data menu makanan ataupun minuman yang akan tersedia di restoran. Kelas ini digunakan untuk menyimpan informasi penting seperti ID menu, nama menu, harga menu, dan juga jumlah stok. Metode reduce stock pada kelas menu item ini berfungsi untuk mengurangi stok menu saat terjadi pemesanan. Kelas ini berperan penting dalam proses pemesanan karena menjadi dasar perhitungan harga dan juga pengolahan ketersediaan menu. Selanjutnya ada kelas order.java. Pada kelas order.java ini digunakan untuk mempresentasikan data pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Kelas ini juga akan menyimpan informasi identitas pesanan berupa ID yang dimana keterkaitan dengan reservasi atau reservation ID dan juga pelanggan customer ID. Selain itu, order ini juga menyimpan hasil perhitungan transaksi berupa subtotal, tax, service charge, dan juga grade total. Perhitungan nilai-nilai tersebut biasanya dilakukan di layar service, sementara kelas ini berfungsi sebagai penampung data dan juga penyaji informasi pesanan melalui metode string. Selanjutnya adalah kelas order item, yang mempresentasikan detail item dalam sebuah pemesanan. Kelas ini menyimpan informasi ID item, ID pemesanan, ID menu, dan harga, serta menyediakan metode get subtotal untuk menghitung subtotal tiap item yang berdasarkan jumlah dan harga. Yang selanjutnya yaitu kelas person. Kelas person merupakan kelas abstrak yang digunakan sebagai dasar untuk data orang. Kelas ini menyimpan informasi nama, nomor telepon, dan email, serta menyediakan metode abstrak getRole yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Yang selanjutnya adalah kelas reservation, yang digunakan untuk menyimpan data reservasi restoran. Kelas ini memuat informasi ID reservasi, ID pelanggan, ID meja, jumlah tamu, waktu reservasi, dan status, serta menyediakan getter dan setter untuk mengelola data tersebut. Selanjutnya, kelas restoran table. Kode ini merupakan kelas Java yang digunakan sebagai model atau representasi data untuk meja restoran. Kelas ini menyimpan informasi meja seperti ID meja, nomor meja, kapasitas, dan status meja. Dan tersedia juga di sini konstruktor untuk membuat objek kosong maupun data, serta getter dan getter untuk mengakses dan mengubah data secara aman. Metode string di sini digunakan untuk menampilkan informasi meja dalam bentuk teks. Jadi kelas ini berfungsi sebagai struktur dalam sistem manajemen. Selanjutnya, kelas CLI Service. Kode ini merupakan kelas yang berfungsi sebagai layanan input berbasis Command Line Interface atau CLI, dan kelas ini menggunakan scanner untuk membaca input pengguna berupa string, integer, dan double. Lalu disediakan konstruktor default dan konstruktor dengan parameter scanner agar lebih fleksibel. Jadi kelas ini mempermudah dan menyeragamkan proses pengembalian input penggunaan. Selanjutnya kelas Customer Service. Core ini merupakan kelas yang berperan sebagai service layer atau logika bisnis dalam pengelolaan data pelanggan. Kelas ini menggunakan FDO untuk melakukan operasi database seperti menyimpan dan mengambil data customer. Dan di sini ada metode create customer digunakan untuk membuat dan menyimpan data pelanggan baru. Sedangkan get customer by ID digunakan untuk mengambil data pelanggan berdasarkan ID. Jadi kelas ini berfungsi sebagai penghubung antara kontrol atau CLI dan database sehingga logika terpisah dari akses data. Lanjut ke kelas menu service, di mana kelas menu service digunakan untuk mengelola logika bisnis menu restoran. Kelas ini berfungsi untuk menambah menu baru, menampilkan daftar menu, mengambil menu berdasarkan ID, serta mengurangi stok menu setelah terjadi pemesanan dengan bantuan AppDAO untuk akses database. Juga pada
Pada ini kami menambahkan public class menu service prepared DAO yang digunakan untuk insert, select, update data menu database. Lalu saya juga menambahkan public void reduce stock, integer menu ID, integer query. Tujuannya untuk mengurangi stok menu setelah terjadi pemesanan. Di mana alur kerja pada kelas ini yaitu mengambil data menu berdasarkan ID, lalu menghitung stok baru, stok lama. Setelah itu jika stok kurang dari 0, diset ke 0, lalu diupdate stok ke database. Lanjut pada menu order service Java. Kelas order item digunakan untuk menyimpan detail setiap item dalam pesanan. Kelas ini memuat informasi ID item, ID pesanan, ID menu, jumlah pesanan dan harga, serta menyediakan metode get subtotal untuk menghitung total harga per item berdasarkan jumlah dan harga satuan. Lalu lanjut ke kelas reservation service. Kelas reservation service digunakan untuk mengelola logika bisnis reservasi meja. Kelas ini berfungsi untuk membuat reservasi baru dengan status pending, menyimpan data reservasi ke database, serta memperbarui status meja menjadi reserved melalui app DAO. Lanjut ke kelas table service. Kelas table service ini digunakan untuk mengelola logika bisnis terkait meja restoran. Kelas ini berfungsi untuk menambahkan meja baru, menampilkan daftar seluruh meja, serta mengubah status meja sesuai kondisi melalui app DAO. Lanjut, saya akan melakukan demo pada proyek kami ini. Pada aplikasi manajemen restoran, kami akan menu utama menampilkan pertama kelola pelanggan. Saya akan melakukan kelola pelanggan. Pada form tambah pelanggan, kita masukkan nama pelanggan yang memesan, lalu nomor telepon, setelah itu email. Pelanggan berhasil ditambahkan, ini adalah data pelanggan yang telah saya buat. Lalu kita masuk ke kelola meja. Pada form tambah meja, kita masukkan nomor meja yang ingin dipesan oleh pelanggan. Itu kita buat nomor 1. Kapasitas untuk 5 orang. Meja berhasil dibuat. Ini adalah daftar meja yang telah saya buat untuk customer. Setelah itu kita lanjut ke reservasi meja. Kita masukkan ID customer 1, ID meja 1, jumlah tamu 5. Reservasi berhasil. Ini adalah data yang terus saya tambahkan untuk reservasi. Lalu lanjut kita ke buat pesanan untuk customer. Pada form buat pesanan kita masukkan ID customer 1, ID reservasi 1. Ini adalah daftar menu yang telah saya tambahkan tadi, yaitu di nomor 3 kelola menu. Kita masukkan ID menu yaitu 1, jumlah pesanan untuk 5 orang. Ini adalah daftar menu yang telah dipesan oleh customer kami yang telah saya buat. Setelah itu selesai, kita tekan 6 keluar. Selesai. Sekian hasil demo dari saya. Terima kasih. Terus kesimpulan dari aplikasi manajemen restoran berbasis personal brand kembangkan dengan menerapkan konsep OOP secara utuh atau abstrak class pada person, interface pada billing, transisi pada customer. Seluruh fitur utama seperti manajemen meja, menu, reservasi, dan pemesanan telah berfungsi dengan baik dan terintegrasi dengan database MySQL. Penerapan pola desain DAO atau Data Access Object melalui FDO berhasil memisahkan logika bisnis dari akses data, menjadikan kode lebih terstruktur. Sistem validasi dan penanganan error atau exception handling yang memastikan aplikasi berjalan stabil. Proyek ini membuktikan bahwa konsep OP sangat efektif dalam membangun sistem manajemen yang rapi, efisien, dan mudah dikembangkan untuk kebutuhan operasional restoran. Sekian, terima kasih.
Demikian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada kekurangan dalam proyek kami, mohon arahannya. Sekian, terima kasih. Selamat sore.